Masih bersama Huawei Watch GT5 series. Ini adalah Huawei Watch GT5 versus GT5 Pro. Kita akan review. Setelah di beberapa video sebelumnya kita udah banyak bahas tentang Huawei Watch GT5, akhirnya kita dapat juga varian yang Huawei Watch GT5 Pro. Di versi yang Pro ini tentu aja ada perbedaan atau upgrade yang dibawa ya dibanding GT5 biasa. Di video hari ini kita akan coba review tipis-tipis Huawei Watch GT5 Pro dan sekalian kita bandingkan antara GT5 biasa dan GT5 Pro agar kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas ya perbedaan antara keduanya. Dan semoga perbedaan ini juga bisa membantu kalian yang masih bingung ya, mau pilih yang GT5 biasa atau GT5 Pro. Langsung aja kita mulai. Dari segi fisik dan dimensi, khususnya yang ukuran 46 mm ini, secara dimensi tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara GT5 biasa dan GT5 Pro ini. Perbedaan paling mencolok adalah dari segi bahannya. Huawei GT5 biasa ini bahannya masih menggunakan stainless steel ya untuk bodinya. Sedangkan GT5 Pro ini sudah pakai titanium untuk bodinya. Bahkan yang versi full titaniumnya nanti strapnya ini nanti juga akan ikut titanium. Nah ini kan kebetulan yang versi strapnya rubber ya. Tapi kalau titanium full nanti itu. Penggunaan bahan titanium di bodinya ini membuat tampilannya ini menjadi lebih mantap ya, lebih gagah gitu. Dan penggunaan titanium juga membuat Huawei Watch GT5 Pro ini lebih tahan terhadap korosi. Bahkan korosinya bisa korosi air laut gitu ya. Tapi bukan berarti yang Huawei Watch GT5 yang stainless steel ini tidak tahan korosi. Ya tahan korosi juga. Tapi memang kalau kita bandingkan dari bahannya, yang stainless steel dan titanium itu yang tahan korosinya paling baik adalah yang titanium tentunya. Dari bagian bodinya ada sedikit perbedaan look ya antara Huawei GT5 biasa dan GT5 Pro. Terutama di bagian sambungan bodinya dengan strapnya. Ya, ini kita coba lihat ya. Ini misalnya gini. Ya, untuk yang GT5 biasa itu masih terlihat kayak nggak nyambung gitu ya. Maksudnya agak terpisah ya strap dan bodinya. Tetapi yang GT5 Pro itu terlihat lebih seamless gitu ya. Jadi memang dibuat lebih nyambung gitu. Lebih satu kesatuan utuh antara strap dan juga bodinya gitu. Tapi memang terus nanti ini mentoknya seperti ini. Jadi kayak kaku gitu ya. Kaku, ini kan kaku. Jadi mentok kayak gini. Udah langsung kayak bentuk muka gitu ya. Bentuk muka. Bentuk tangan kok bentuk muka. Bentuk tangan seperti ini ya, jadi kayak langsung kayak pergelangan gitu. Nah kalau yang GT5 biasa itu memang dia lebih lentur gitu kan. Ya, lebih lentur, lebih bisa menyesuaikan gitu. Yaitu ada untung, ada lebihnya lah ya gitu. Terus perbedaan lainnya ada di crownnya. Crown yang GT5 Pro ini terlihat lebih kokoh ya kalau dibanding dengan GT5 biasa. Ya, lebih bold gitu nek kalau saya lihat tuh lebih bold gitu ya. Itu detailnya juga lebih mantap ya dengan misalnya ini kalau kelihatan di kamera nanti ini ada kayak detail apa? Merah gitu kecil, warna merah gitu di ujung sini. Dan juga gerigi-geriginya, detail Huawei GT5-nya gitu. Itu terlihat lebih dipikirkan ya yang GT5 Pro dibanding yang GT5 biasa. Tapi untuk fungsi tombolnya antara GT5 Pro dan GT5 biasa saya kira sama ya. Untuk navigasi gitu nanti crownnya juga bisa diputar, yang side buttonnya juga nanti bisa diedit kalau defaultnya nanti untuk menu olahraga seperti itu. Di bagian warna, Huawei Watch GT5 ini punya pilihan warna yang lebih banyak dari varian yang GT5 Pro-nya ya. Gitu. Jadi ini ada sepertinya ada 3 warna kan ya. Ini warna biru juga mantap banget ya. Ini kesukaan saya juga nih yang warna biru. Tapi untuk yang GT5 Pro itu memang strapnya cuma ada 2 kan ya. Tapi terlihat lebih gahar ya. Ini aja udah bagus ya yang strap ini.
tapi juga ada satu lagi itu strap full titanium gitu ya. Jadi nanti strapnya ini kayak stainless gitu, cuman bahannya titanium gitu ya. Gitu. Jadi mantap gitu, lebih gahar lagi. Jadi bukan cuman bodinya yang titanium, tapi juga strapnya ikut punya pilihan titanium. Tapi ya itu nanti harganya mungkin akan lebih mahal juga. Beratnya juga akan lebih berat juga ya, itu ada plus minusnya lah kalau yang full titanium. Tapi kalau dari segi look nanti lebih formal lagi ya yang full titanium itu. Perbedaan fisik lainnya adalah dari versi yang lebih kecil ya. Huawei Watch GT5 itu punya varian 41 mm. Nah, untuk Huawei Watch GT5 Pro itu punya ukuran 42 mm. Jadi lebih besar 1 mili ya. Untuk bahannya juga berbeda. Huawei Watch GT5 Pro yang 42 mm ini menggunakan bahan nano kristalin seramik, membuat dimensinya ini menjadi lebih berbodi dan juga tampilannya ini lebih mewah dan glamor gitu ya. Apalagi yang versi 42 mm ini juga ada strap white ceramic, selain juga punya yang dari bahan white fluoroelastomer gitu. Baik Huawei Watch GT5 dan GT5 Pro ini dilengkapi cukup banyak sensor yang mendukung pemakaiannya dalam memonitor kesehatan ataupun ketika kalian sedang berolahraga, seperti accelerometer, giroskop, magnetometer, optical heart rate, terus barometer, temperatur, dan ambient light sensor. Selain itu, keduanya juga dilengkapi dual band L1 L5 dan juga disupport 5 GNSS seperti GPS, GLONASS, Galileo, BDS, dan QZSS. Tapi yang varian GT5 Pro ini punya 2 sensor tambahan yang tidak ada di GT5 biasa, yaitu ECG sensor dan juga depth sensor. ECG sensor dapat membantu pemakainya untuk lebih memonitor ritme jantung dan lebih cepat untuk menemukan ketidakteraturan atau anomali ritme jantung. Sedangkan depth sensor ini berguna banget kalau kalian hobi free dive ya di laut gitu ya. Nanti bisa digunakan sampai 40 meteran gitulah ketika kalian menyelam. Baik Huawei Watch GT5 dan GT5 Pro ini punya perlindungan air 5 ATM yang aman banget, bahkan untuk diajak berenang sampai kedalaman sekitar 50 meteran. Karena Huawei Watch GT5 series ini smartwatch-nya punya lapisan ultra keras dan lapisan nano film tahan air yang membuat perlindungan airnya itu benar-benar mantap ya. Nah, tapi untuk Huawei Watch GT5 Pro ini lebih spesial lagi. Karena dari bahannya aja yang titanium dan ini punya sensor depth ya, sensor kedalaman gitu ya, membuat kalian bisa menggunakan smartwatch-nya ini untuk free diving di air asin sedalam 40 meter ya. Di air asin tuh berarti ya di laut gitu ya, bukan air asin aja gitu. Bukan cuman di air tawar aja kan ini, jadi air asin, air laut gitu ya. Karena nggak banyak smartwatch yang tahannya korosinya itu sampai tahan korosi air laut gitu. Kalaupun ada harganya cukup fantastis, tapi ini nggak begitu mahal, ya agak sih. Cuman sudah bisa. Secara umum Huawei Watch GT5 series baik yang GT5 biasa dan GT5 Pro ini mendapat update yang cukup masif di mode olahraganya, khususnya dalam pelacakan dan monitor olahraganya. Selain didukung built-in GNSS ya, GT5 series juga dilengkapi dengan tambahan sertifikat Huawei Sunflower Positioning System yang membuat tracking lokasi dan rute ketika berolahraga menjadi lebih cepat dan lebih akurat lagi. Namun Huawei GT5 Pro ini dilengkapi dengan mode olahraga dengan level pro atau level profesional ya. Salah satu contohnya adalah adanya mode golf yang menawarkan fitur lengkap seperti golf course yang dilengkapi juga dengan map.
Atau ketika kalian sedang golf itu nanti ada saran-saran terkait dengan swing atau pukulan yang sedang kalian lakukan. Selain itu juga ada pengukuran yang akurat terhadap jarak pukul ini secara real time. Selain golf, fitur olahraga yang juga diupdate di versi GT5 Pro adalah dengan menyediakan professional trail run feature seperti navigasi berbasis segmentasi, peringatan di luar jalur, garis kontur pada map, dan juga peta navigasi yang lebih responsif. Selain golf dan juga trail run, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, ini Huawei GT5 Pro juga support untuk free dive di laut. Huawei Watch GT5 ini dibanderol sekitar 3,5 sampai 3,6 jutaan. Sedangkan yang versi GT5 Pro itu dimulai dengan harga 4,6 sampai 8 jutaan tergantung dengan varian yang kalian pilih ya. Yang lebih mahal tentunya yang versi full titanium di 46 mm dan full ceramic di 42 mm. Lumayan juga ya selisihnya. Tapi kalau mengingat perbedaan spek dari keduanya ini, saya rasa wajar ya kalau ada selisih yang lumayan jauh di harganya. Jadi gimana? Kalian mau yang GT5 atau yang GT5 Pro? Akhirnya tergantung kebutuhan kalian ya. Saya kira poin terbesar perbedaannya adalah ini yang GT5 Pro itu sudah support Pro level Sport ya. Kalau kalian tipe orang yang membutuhkan fitur-fitur di level profesional seperti golf, terus ada trail run dan juga free dive di laut, kalian bisa pilih yang versi GT5 Pro tentunya. Tapi kalau kalian nggak butuh fitur profesional sportnya dan hanya untuk pemakaian harian dan olahraga kasual di lingkungan urban, versi GT5 aja sebenarnya udah lebih dari cukup. Malah berlebih karena fitur-fitur dan update dari GT4 dari yang versi sebelumnya juga sudah sangat melimpah. Oke, itu tadi perbedaan dari Huawei GT5 dan GT5 Pro ini. Semoga membantu kalian untuk memberikan gambaran tentang kedua versi smartwatch dari Huawei ini. Bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Thanks buat kalian yang udah setia nonton. Jangan lupa untuk komen. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran nanti akan coba kami jawab ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang. Saya pamit, bye-bye. Gila ini tapi kok bedanya agak mahal ya perbedaan harganya selisihnya. Jadi bingung.